Nah, selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah integral aljabar. Bedanya integral dengan turunan adalah kalau misalkan integral, jika diketahui fx sama dengan n x pangkat z, lambang integral itu seperti ini, maka integralnya itu dari n x pangkat z adalah n itu koefisien ya. Di sini n itu adalah koefisien atau angka yang berada di depan variabel. Sementara z sudah jelas dia adalah pangkat, dan x ini sudah jelas variabel. Nah, n itu koefisien angka yang berada di depan variabel, sementara z adalah pangkat. Nah, misalkan terdapat fx-nya sama dengan n x pangkat z, maka integralnya, integral dari n x pangkat z adalah 1 per, ini rumus dari integral, jadi n ini adalah koefisiennya, n per 1 ditambah z. 1 ini dari mana? Itu adalah rumus integral. Jadi koefisien per 1 ditambah pangkatnya. Nah, variabelnya tulis, jangan lupa pangkat ditambah 1. Nah, karena ini merupakan integral tak tentu. Kenapa tak tentu? Karena di sini tidak ada batas bawah dan tidak ada batas akhir. Nah, maka di sini harus tambah C. Jadi inilah rumus dari integral. Sekali lagi, kalau di depan variabel ada sebuah angka atau koefisien, maka koefisien per 1 ditambah pangkat. 1 itu adalah rumus dari integralnya. Jadi rumus integral itu adalah ditambah 1. Nah, 1 ditambah z, variabel tulis pangkat ditambah 1 plus C, itu menandakan dia adalah integral tak tentu atau integral yang tidak memiliki batas bawah dan batas atas. Contohnya, kalau misalkan ada soal yang pertama, fx sama dengan 5x pangkat 2. Nah, misalkan nomor 1 fx-nya sama dengan 5x pangkat 2. Yang ditanyakan berapakah integral dari 5x pangkat 2 ini? Nah, oh iya, di sini lupa, kalau di sini sudah lambang integral, kita lihat di sininya adalah dx. Nah, ini pun sama, berapa integral dari 5x kuadrat? Berarti integral 5x kuadrat, jangan lupa pakai dx. Kenapa dx bukan dy? Karena di sini yang digunakan adalah variabel x, jadi dx. Kalau di sininya yang digunakan variabel y, maka dy. Kalau di sininya variabelnya huruf t, maka di sini dt. Kalau di sininya variabelnya yang digunakan adalah huruf z, maka dz. Jadi dx atau dy dz-nya tergantung variabel yang digunakan ketika membentuk soal. Di sini variabel yang digunakan adalah variabel x, sama dengan, nah kita lihat tadi, kita lihat n itu adalah koefisien, artinya di sini koefisiennya adalah 5. Kenapa 5 itu koefisien? Karena angka yang berada di depan variabel. Berarti 5 tulis per 1 ditambah pangkat. Pangkatnya di sini adalah 2. Nah, pangkat 2. Nah, kalau misalkan sudah diintegralkan, otomatis lambang integral ini sudah tidak usah ditulis ya.
Kita langsung saja. Sampai sini itu kalau udah 1 ditambah, artinya dia sudah masuk ke penyelesaian integral. Jadi tanda integral ini sudah tidak usah ditulis lagi. 5/1 ditambah 2. X variabelnya tulis, pangkat ditambah 1. Pangkat ditambah 1. Jangan lupa karena tak tentu, tidak memiliki batas bawah atas, di sini plus C. Sama dengan 5/3 X. 5/1 tambah 2 adalah 3. Variabelnya X. 2 tambah 1 adalah 3. Plus C. Maka jawabannya adalah integral dari 5x kuadrat itu adalah 5/3 x pangkat 3 plus C. Itu adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalkan kita punya fx sama dengan 1/x pangkat 3. Nah, berapakah integral dari fx ini? Maka integralnya tulis, 1/x pangkat 3 nya tulis, jangan lupa pakai dx. Di sini dx karena di sini variabel x. Sama dengan, nah untuk mengintegralkan bentuk pecahan seperti ini, ingat ini pelajaran kelas 10 SMP tentang eksponen. Bentuk 1 per ini bisa diubah ke atas dengan syarat kalau di sini 1 per, dia pangkat 3-nya itu berubah menjadi negatif. Nah, artinya integral kita ubah dulu bentuk ini menjadi x pangkat negatif 3. Jadi 1 pernya hilang, tetapi dengan syarat 3-nya bertanda negatif, tidak lagi positif. Nah, dx tulis. Kenapa di sini integral dan dx-nya masih ditulis? Karena kita belum mengintegralkan, hanya merubah bentuk 1 per menjadi x pangkat negatif 3. Nah, sekarang baru integralkan sama dengan koefisien. Koefisien angka yang berada di depan variabel x. Di sini angkanya kalau tidak ditulis artinya 1. Di sini ada angka 1 walaupun tidak ditulis. Artinya 1 per pangkatnya berapa? Negatif 3. Berarti jangan lupa rumus integral itu 1 ditambah pangkatnya negatif 3. Variabel tulis, pangkat ditambah 1. Tambah 1 ingat itu rumus dari integral. Karena dia integral tak tentu, jangan lupa plus C. Sama dengan 1 per 1 ditambah negatif 3. Positif negatif menjadi negatif. 1 dikurangi 3 adalah negatif 2. X negatif 3 tambah 1. Hutang 3 dibayar 1. Hutangnya tinggal 2. Plus C. Nah, jika pangkat negatif ini ingin dirubah menjadi pangkat positif, ini tinggal turun ke bawah per. Jadi sama dengan 1 per negatif 2 X pangkat 2 plus C. Nah, kalau mau dirubah seperti itu. Jadi, kenapa negatif 2 bisa diubah ke dalam bentuk positif? Asalkan dia berada di bawah 1 per atau berada di bawah per. Nah, dia akan berubah menjadi positif. Sampai sini pun sudah dinyatakan benar. Itu contoh yang kedua.
Contoh yang ketiga, jika ada fx sama dengan akar x pangkat 3. Nah, ini akar x pangkat 3, akar 4 x pangkat 3 ya. Nah, sekarang bagaimana integralnya? Berarti integral akar pangkat 4 x pangkat 3, jangan lupa dx. Nah, ini selesaikan dulu, ubah bentuk akar ke dalam bentuk pangkat. Maka integralnya tulis dulu, tetap ditulis integralnya karena kita belum mengintegralkan, hanya merubah bentuk akar ke dalam bentuk pangkat. Bagaimana cara merubah bentuk akar ke dalam bentuk pangkat? Baca pangkatnya dari dalam dulu. Jadinya x pangkat 3 per 4. 3 per 4 dx. Nah, jadi hanya merubah bentuk akar ke dalam bentuk pangkat. Cara merubah bentuk akar ke dalam bentuk pangkat, baca dari pangkat yang dalam dulu, baru ke pangkat luar. Sehingga bentuknya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tinggal integralkan. Integral koefisiennya berapa di sini? Koefisiennya 1 karena tidak ditulis. Berarti 1 per 1 ditambah, ingat 1 tambah itu adalah rumus integral. Pangkatnya adalah 3 per 4. Variabel tulis 3 per 4 ditambah 1. Jangan lupa karena integral tak tentu plus C. Sama dengan, ingat untuk menyelesaikan bentuk bilangan bulat dengan pecahan itu penyebutnya harus sama. 1 per, kita lihat 1 ditambah 3 per 4. Di sini penyebutnya hanya satu-satunya per 4, maka kita bikin dia menjadi per 4. Nah, bilangan bulat pecahan ini kalikan ke bawah. 1 kali 4 adalah 4 ditambah 3. Variabel tulis, ingat ini juga penyebutnya satu-satunya 4, berarti kita bikin per 4. Nah, 3-nya tulis dulu, ditambah ini kalikan. Jadi bilangan bulat kali dengan penyebutnya, yaitu 4. Jangan lupa plus C. Sama dengan 1 per 4 tambah 3, 7 per 4. 7 per 4. X 3 tambah 4, 7 per 4 plus C. Kita lihat di sini, jika kita lihat bentuknya per ada 2 per, maka ini bisa diubah dengan cara kali balik. Jadi ini bisa diubah menjadi 1 dikali 7 per 4 atau pecahan kedua dibalik menjadi 4 per 7. Variabel tulis, pangkatnya tulis, jangan lupa plus C. Selesaikan 1 kali 4 adalah 4 per 7. X 7 per 4 plus C. Jadi jawabannya adalah 4 per 7 X pangkat 7 per 4 plus C. Itu jawaban dari bentuk fx.